Makanya para ulama salaf mengatakan kalau seandainya dosa itu berbau busuk, seandainya dalam dosa itu ada bau busuk yang keluar, tentu tidak ada orang yang mau duduk di samping orang yang melakukan dosa itu. Kalau setiap perbuatan dosa itu mengeluarkan bau busuk, tidak ada orang yang mau duduk di samping orang yang pernah melakukan dosa itu. Tetapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak buat seperti itu. Orang yang melakukan dosa dan orang tidak tahu, kemudian dia melakukan secara zahir penampilan-penampilan orang biasa, orang tidak tahu bahwa dia melakukan dosa. Ulama salaf mengatakan, qala rajulun li ahadis salafi, berkata seseorang kepada salah seorang ulama salaf, kaifa asbahta, bagaimana di pagi harimu? Maka ulama salaf ini mengatakan, asbahtu baina ni'mataini, aku dibangunkan di pagi hari dan aku diberikan dua nikmat. La adri ayyatuhuma afdal, saya tidak tahu dua nikmat itu mana yang lebih afdal. Dzunubun sataraha Allahu azza wa jalla fala yastati'u an yu'ayyirani biha ahad, wa mawaddatun qadhafaha Allahu azza wa jalla fi qalbil ibadi lam yablugha amali. Kata ulama ini mengatakan, aku tidak tahu dua nikmat yang selalu Allah berikan kepadaku di pagi hari mana yang lebih afdal dari keduanya. Yang pertama, dosa-dosa yang Allah tutupi kepada diriku sehingga tidak ada satupun orang yang mencelaku. Ataukah perasaan cinta yang Allah tanamkan kepada hati hamba-hambanya, padahal amalanku tidak cukup untuk meraih kecintaan tersebut. Begitulah bersyukurnya para ulama salaf. Jadi kalau seandainya orang itu melakukan amal perbuatan dosa di malam hari, pagi harinya orang tidak tahu, bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih menutup aib kita. Makanya sering saya katakan kepada antum, kenapa orang itu dianggap mulia? Karena masih ditutup aibnya kan. Kalau seandainya aibnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia menghargai orang lain. Karena masing-masing orang itu punya aib masing-masing. Punya aib masing-masing. Jangankan itu, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau nih merendahkan seseorang, kemudian dibuka satu saja aibnya, mungkin manusia mencela dia semuanya. Berapa banyak tokoh-tokoh yang dianggap tokoh di negeri kita ini, entah salah ngomong, entah kepeleset, kemudian menghina seseorang. Satu Indonesia netizen itu kumpul semua mencaci maki dia. Itu baru satu. Gimana kalau ditampakkan sifat aslinya?